Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kita menjadi merasa lebih tahu berterima kasih ya dengan cara mendoakan saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, karena via kemurahan hati mereka lah channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri maupun di mancanegara, aku ucapkan terima kasih. Semoga always selalu always anti skip dan anti download ya. Dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga engkau tercatat sebagai hamba yang telah mengambil peran mensiarkan dakwah Islam. Dan aku juga terima kasih atas doa-doa baik kalian semuanya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan seri yang kedua. Seri yang kedua dari tajuk bukan neraka, tapi ini pesan Quran surat At-Takasur ya, surat 102 nomornya, ayatnya 1 sampai 8. Kemarin sudah kita jelaskan ayat yang pertama ya. Sekarang kita jelaskan ayat berikutnya. Namun sebelumnya aku akan membaca komen-komen kalian sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semuanya. Oke, sebelum itu aku mau ngobrol dulu. Ini memang penjelasannya lewat ngobrol, lewat cerita. Karena dia ayat ini sebetulnya terkumulasi dari 1 sampai 8 ini merupakan aplikatif dalam kehidupan sekarang, bukan nanti di akhirat. Ya, di sana sebetulnya awal kekeliruan cara pandang terhadap pesan apa sih sebetulnya yang mau disampaikan oleh surat At-Takasur ini gitu. Dan mainstream memahaminya secara salah. Oke. Tahun 80-an ya, 70 ke 80 itu ya. 70 ke 80 ya. Akhir-akhir 70 awal ke 80. 70 80. Iya, sekitar itulah ya. Dulu masih zamannya Aminah Cendrakasih, Widya Mukhtar, Ratno Timur. Terus ya apa lagi ya? Banyak dulu bintang-bintang film tua udah pada lupa ya. Nggak tahu era-era kalian mestinya tidak mengenal ya nama-nama itu ya. Ada lagi terus Leni Marlina ya. Kalau si Soekarno M Nur itu bapaknya Rano Karno itu ya. Rano Karno kan sudah kekinian, itu aku sudah SMA itu ya. Bapaknya Soekarno M Nur itu tua ya. Terus itu bintang film tua. Siapa lagi? Leni Marlina itu juga nggak terlalu tua sih ya. Yes, apalagi Yani Rahman dan kesini semua itu tidak terlalu tua. Yang tua yang aku sebut tadi. Itu di era tahun 70 ke 80 ada sebuah film itu judulnya begini. Ya. Judulnya begini. Malam Jahanam.
Ini judul filmnya aku masih ingat. Judul filmnya Malam Jahanam. Ini seger baru mandi ya, karena di sini dingin, mandinya siang hari. Langsung keramas tadi. Oke, apa yang ada otakmu seandainya film ini sekarang di copyright itu diproduksi kembali, maksudnya diproduksi kembali itu bukan bikin baru lagi, enggak. Tapi yang lama itu dipasarkan kembali, itu istilahnya copyright ya. Bukan copyright yang di YouTube itu, sama-sama copyright tapi lain anunya. Yang dimaksud ya. Seandainya film ini di copyright sekarang, Malam Jahanam. Judulnya begini, aku masih ingat, Malam Jahanam. Yang aku mau tanya, apa dalam otakmu ketika membaca Malam Jahanam? Coba. Apakah kamu terus mengatakan bahwa ini neraka? Karena mindsetmu jahanam itu neraka. Ya memang sih ada neraka jahanam gitu kan, nama-nama neraka. Tapi ketika malam jahanam, terus kamu, wah itu film malam neraka itu. Gitu. Apakah begitu? Apakah ketika kamu ya jalan-jalan misalkan ke teater gitu ya, terus ada dulu itu bagus, gede-gede itu spanduknya itu. Coming soon tuh biasanya akan datang gitu ya. Malam jahanam. Nah, itu terus otakmu apakah tertuju ke neraka? Terus ada lagi sekarang ini, maaf ya, kita kan sudah sama-sama dewasa lah ya. Meskipun aku berharap dewasa segalanya. Jangan dewasa umurnya tapi kelakuannya seperti anak kecil. Ya. Dewasa umurnya juga dewasa kerangka berpikirnya. Orang yang dewasa dalam kerangka berpikir, dia selalu menghadapi perbedaan itu dengan argumentasi. Ya, bukan sensasi. Kalau saling hujat, saling serang itu sensasi, itu anak kecil lah. Meskipun umurnya sudah tua. Nah, aku mengharapkan, tapi kan aku tidak bisa seleksi itu, karena kan liar, siapapun boleh masuk ke channel ini kan. Sebenarnya kalau aku boleh, yang masih anak-anak itu nggak usah masuk sini lah, bikin reseh aja, bikin ribet gitu, ngotor-ngotori tempat gitu ya. Tapi kan tidak bisa aku seleksi gitu. Jadi semua masuk ya. Jadi kalau harapanku sih yang masuk sini orang yang sudah dewasa. Dewasa dalam arti usia dan apalagi kerangka berpikir dewasa. Kita kan sudah sama-sama dewasa ya. Sekarang ada obat laki-laki bagi mereka yang mempunyai gangguan apa ya? Ini sekali lagi mohon maaf ya, gangguan ereksi gitu ya. Itu namanya begini, obat herbalnya itu. Kalau tadi kan Malam Jahanam judul film. Terus sekarang ada itu banyak kan di iklan-iklan itu ya. Kalau kita buka Facebook itu, buka marketplace itu sudah bukan rahasia lagi. Obat untuk laki-laki yang mengalami gangguan ereksi itu kan seperti ini. Hajar Jahanam. Terus gimana otakmu? Mengarah ke neraka? Ya. Oke, itu kamu pikir dulu sambil aku membaca komen kamu. Nah. Jahanam itu artinya siksaan yang teramat pedih gitu ya. Kepedihan itu jahanam. Ya. Siksaan yang pedih itu jahanam artinya. Oke, aku baca singkat-singkat aja ya, supaya kita bisa langsung masuk ke materi kajian kita. Dari AG ya, Bogor Timur, ikut menyimak kajian Tuan Guru. Terima kasih atas kesediaan Tuan Guru membahas soal terjemahan surat At-Takasur. Dari Abah masih anak-anak sampai sekarang, berarti Abah korban terjemahan. Salam hormat sekali lagi buat Tuan Guru dan ditunggu kajiannya sampai tuntas. Salam Isam Rasionalis. Ini komen dari Abah kita yang ada di Bogor Timur. Dengan pengakuan jujurnya, dia sejak
masih kanak-kanak hingga kini menjadi korban terjemahan. Iya, ya, ya begitulah nasibnya. Karena tidak ada yang berusaha untuk mendekonstruksi. Maka aku mengambil sebuah tindakan yang itu tidak populer. Kan aku bilang, kajian-kajianku itu tidak populer karena dia berhadapan dengan mainstream, berhadapan dengan sesuatu yang sudah mapan, ya. Itu berat untuk menjadi populer. Dan aku sudah siap, sudah aku bayar cash itu. Ya, aku tidak perlu untuk memikirkan itu lagi. Tapi kalau ditanya apakah aku suka kalau populer, jujur aku jawab ya suka dong. Tetapi ketika itu tidak teraih bagiku, no problem. Karena dakwah itu harus disampaikan supaya otak-otak kegoblokan itu bisa terhilangkan. Maka kan aku sudah bilang di kemarin ya bahwa at-takasur itu kalau bermegah-megahan kurang tepat ya. Yang kasir, tamak yang paling tepat karena ini asalnya dari kasir. Baunya yang banyak. Kalau kita bisa review kembali ke masa lalu, ada sosok kiai kita, semoga Allah merahmati dalam tidur panjangnya, ya, Kiai Susuta Umat mengatakan itu monyet, seperti monyet. Monyet itu ya kalau sudah makan pisang mulutnya makan, tangannya megang. Nanti tangannya megang, tangannya yang satunya megang, tangannya megang, kakinya masih megang. Kalau bisa semua itu mau dia makan. Karena apa? Tidak ada kepuasan batin, tidak ada rasa syukur, selalu ingin yang banyak, banyak. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga, akhirnya mau semua. Kira-kira gitulah. Kalau bermegah-megahan enggak. Dia boleh saja megah, tapi dia berhenti dalam suatu titik kemegahan. Lah kalau takasur ini lebih jahat. Dia tidak pernah puas, selalu ingin mengambil sebanyak mungkin. Makanya aku lebih setuju menerjemahkannya itu tamak, bukan bermegah-megahan. Ya, itu sudah diakui oleh abah kita dari Bogor bahwa dia korban terjemahan. Dan semoga setelah mengikuti kajian di channel ini, abah kita tidak lagi, tentu juga kalian semua tidak lagi menjadi korban terjemahan, ya. Oke, terima kasih abah. Untuk GF, terima kasih soleha kita yang ada di Palu. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Untuk kakak, ini kidnap, bukan kidnap ya. Biasanya kidnap. Ini kalau kidnap berarti dia Arema. Karena Arema itu nama selalu terbalik bahasa programnya. Jadi kalau Pendi itu kidnap. Tapi tidak tahu ya apakah ini Arema atau tidak. Kidnap Katrina. Kalau, aduh, sorry aku baca. Tidak apa-apa ya. Semoga privasinya tidak terganggu ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum Gus. Sehat selalu. Saya terharu dengan cerita Gus. Oh, mungkin maksudnya cerita yang kemarin ya. Ya itulah romantika kehidupan ya. Sebetulnya kebahagiaan itu ketika kita bisa tetap teguh dalam hukum Allah. Ketika kita dalam kesulitan apapun, itu kebahagiaan tersendiri. Aku bahagia. Salah satu sisi aku menderita ketika tidak punya uang sepeser pun. Sementara ibu kos sudah seperti itu dan yang mau dimasak juga tidak ada ya. Jadi posisi ketika aku berdialog dengan istriku itu mungkin saking sama-sama pusing, itu nggak saling berhadapan. Saling sama-sama menghadap ke sana. Istriku menghadap ke meja, aku di belakangnya duduk sama gendong Graito gitu. Kami nggak begini posisinya itu bicara. Gini, itu apa yang ada di dapur, bumbu-bumbu habis semua nggak ada ya. Dan ketika aku ajukan ini ada duit 25 juta tapi begini-begini. Jawab istriku subhanallah. Dan aku sebetulnya menduga, cuman aku ingin dapatkan garansi, jaminan apa yang ada dalam benaknya ketika itu dia katakan bahwa janganlah cari yang lain aja. Itu sebagai kebahagiaan. Karena apa? Suami itu perlu dukungan istri untuk menjadi kuat dalam menjalani kehidupan. Banyak kan kehidupan yang berantakan karena istrinya juga mendorong suaminya untuk jadi maling, koruptor dan segala macamnya. Ya, jadi itu kakak nggak tahu ada di mana ya, terharu. Ya semoga bisa menjadi apalah, ya bisa menjadi pelajaran bersama. Makanya kalau ada hikmah yang bisa diambil, ambil ya. Itulah yang aku bilang, aku kadang-kadang menjadi sombong gitu loh. Sombong terhadap koruptor-koruptor itu sombong aku.
Bayangkan ya, ketika dia sudah punya mobil yang itu harganya untuk beli sepeda motorku yang hanya mungkin kalau dijual sepeda motorku itu lakunya 2 juta, itu pun agak ngoyon jualnya. Ya, dia punya mobil yang harganya sudah untuk beli sepeda motorku itu 1 truk mungkin. Jadi mobil dia kalau dijual untuk beli sepeda motorku yang harga 2 jutaan, 2 juta lah paling. Atau 1,5 juta. Ya, sepeda motor tua mungkin dapat 1 truk gitu. Ya. Gitu masih mau jadi maling. Karena kurang dalam hidupnya padahal mobilnya sudah mewah. Kan peristiwa Freeport itu kan aku sempat dengar bentuk MP3 ya yang tersadap itu. Apa mereka bilang? Mereka mau beli helikopter apa beli pesawat pribadi gitu. Coba. Sudah punya mobil mewah masih ingin pesawat pribadi. Ya akhirnya kena KPK itu, masuk penjara itu. Dan aku merasa kadang-kadang aku sombong. Gue dalam keadaan terhimpit aja gue masih mampu mempertahankan kehidupan gue agar hidup dalam hukum Allah. Lah elu dalam keadaan kemewahan seperti itu masih kurang aja. Coba kalau kita ganti posisi apa jadinya? Kalau elu seperti gue, elu kaya seperti itu aja lu masih doyan uang haram. Apalagi kalau lu melarat seperti gue. Itu aku nggak menolak bahwa kadang-kadang kondisi itu membuat aku sombong. Itu ada, tapi aku terus bunuh kesombongan itu. Ya, oke. Terus Mas PPTK, terima kasih ya yang ada di Sidamanik. Untuk kakak kasih tahu ya tempatnya di mana. TD itu Mas Bro, makasih ilmunya. Oke, terima kasih. Di mana ada TD ini? TH ada di Gresik. Terima kasih ya atas komentarnya ya. Terima kasih. Secara akademis paham asal katanya dan rujukan akademisnya, sekedar baca saja. Iya, masalahnya kita sekarang membaca kitab suci itu hanya sekedar baca saja. Kalau ada orang hafal dari mulai Al-Fatihah sampai yang terakhir Anas itu ya, terus orang bilang katam. Iya, itu katam bacaannya, tapi dia paham maksudnya enggak? Ya, seperti abah kita itu ngakui dia korban terjemahan. Setelah paham artinya, dia mengaktualisasikan dalam kehidupannya enggak? Maka sebetulnya seseorang dikatakan khatam Al-Quran itu apabila dia sudah masuk 3 dimensi. Dia ngerti bacaannya, ya ngerti. Dia ngerti maksudnya dan dia mengaplikasikan dalam kehidupannya. Itu baru khatam. Kalau tahfiz Al-Quran di pondok-pondok itu ya bagus sih dan aku senang. Ya. Cuman levelnya ya masih seperti itu aja. Masih membunyikan lambang. Huruf itu kan lambang bunyi. Jadi sebetulnya hanya sekedar bunyi-bunyian saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya sebatas membunyikan huruf-huruf aja. Tapi apa maksudnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Dia tahu enggak? Setelah tahu dia mengaplikasikan dalam kehidupannya enggak? Karena kalau dia tahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia tidak menjadi seperti apa yang digambarkan dalam surat At-Takasur. Oke. Kemudian GNR ini dia menukil hadis dari Bukhari nomornya 6438. Jadi Kanjeng Nabi ngendikan begini, seandainya manusia diberi 1 lembah penuh dengan emas, ia tentunya ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah. Dan Allah Maha menerima taubat siapa saja yang mau bertobat. Yaitu, kalau tidak kita memberhentikan diri kita sendiri dengan kesadaran beragama, seperti yang dinukil oleh saudara kita GNR dari hadisnya Bukhari yang disampaikan Kanjeng Nabi, ya, nggak pernah rasa puas, selalu ingin yang banyak. Jadi tamaknya itu berlipat-lipat, ya. Sudah dikasih, ya, emas dalam 1 lembah, ingin lembah yang kedua. Nanti ingin lembah yang ketiga. Kasih ketiga, nanti ingin yang keempat. Terus begitu.
Padahal kehidupan ini adalah suatu arena yang kita terbatas dalam dimensi waktu tertentu, kita akan mati. Ya. Oke, Bunda SW ada di Aceh, terima kasih ya. Dia menukil kitab Yohanes ya. 4:20, 3:15, 29, 2:11. Oke. Matur nuwun kembali untuk Bunda SW yang ada di Aceh. Untuk Kang Mas IAA ya, masih menyimak sambil garap presentasi dari Kerinci Jambi. Oh, Jambi itu di Sumatera sana ya. Oke. SG mantap. Oke, terima kasih. DS Semarang hadir menyimak dalam Islam rasional. Oke, terima kasih Mas DS. NC ada di Brebes, terima kasih. M99 hadir, terima kasih. Laiku semoga sehat selalu ya untuk Bapak dosen kita. AG MTH yang ada di Tanah Karo, terima kasih lah ya, semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Salam untuk keluarga, untuk putra-putranya juga ya, semoga jadi dosen juga seperti bapaknya ya. Ini dosen bahasa Yunani ya, Lai AG ini. Kemudian S Tegal selalu hadir, Min, oke terima kasih. RW Rembang, terima kasih. NE Tulungagung, terima kasih. Maling-maling anti syukur katanya. AM Kemanten Baru yang ada di Tuban, terima kasih. HN ya hadir ya, oke terima kasih. RE Soleha kita yang ada di Demak, derek ngaos Gus. Dulu aku juga ulang tahun Gus, tapi setelah ngaji di sini nggak ulang tahun. Nah itu namanya apa? Dia mendapatkan pencerahan sehingga dia mengikuti kanjeng nabinya. Ya, kanjeng nabi nggak pernah ngajarin kita ulang tahun. Ada apa urusannya dengan ulang tahun? Ulang hari dengan cara bagaimana mensyukuri kelahiran kita? Berpuasalah engkau pada hari kelahiranmu. Aku Selasa ya Selasa, kamu Rabu ya Rabu, yang Kemis ya Kemis gitu. Ya, terima kasih untuk soleha kita yang ada di Demak ya. Oke, berikutnya IT. Kalau din itu adalah sistem hidup cara menyeluruh terhadap penganutnya. Oke, terima kasih Mas IT yang ada di Banten. DD nyimak, terima kasih. HS, oke terima kasih. AB, surga telah ada, dalil Quran. Oh panjang sekali dia tulis ya, panjang sekali. Tapi intinya begini AG ya, bukan AG, AB ya. Kalau kamu mengikuti kajianku secara seksama dan itu semua telah terjawab, khususnya tentang informasi tentang surga. Tentang Quran surat Ali Imran 133 itu nanti diteruskan juga sampai ke yang berapa itu. Jadi kan di situ kan bukan hanya surga yang dijanjikan, tapi juga neraka itu sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Kamu lihat di informasi tentang surga, tentang uida itu apa? Kemarin polemiknya juga sudah kita selesaikan ya. Terus kamu menukil tentang surat An-Najm. Surat An-Najm juga sudah aku dekonstruksi ya. Karena apa? Kata jana ya. Jana di surat An-Najm ini ya. Itu kan ini kan isim ini. Dia akan dipahami secara makna atau zat. Gak bisa jana itu pasti dipahami secara zat. Gak bisa dipahami secara makna. Lihat konteksnya. Nah, di surat An-Najm itu dia harusnya dipahami secara zat. Apa itu? Jannah itu adalah taman. Bukan makna. Kalau makna dia menjadi surga. Masalahnya di sana. Depak menerjemahkannya surga. Aku gak setuju. Harusnya jannah itu diterjemahkan taman. Sudah jelas kok. Sidratul Muntaha. Dulu kalau nggak salah kajian itu lihat lagi di dekonstruksi surat An-Najm itu ya, sudah aku tunjukkan pohon sidrat itu seperti apa. Sidrat itu pohon bidara. Ya, muntaha itu di ujung. Jadi di atas di pucuk pohon. Jadi Kanjeng Nabi melihat malaikat Jibril di atas pohon bidara, begitu loh. Di sebuah taman.
Tapi lihat ayat berikutnya. Itu ngelihatnya bukan dengan mata ini, dengan mata hati. Itu. Jadi kalau kamu sampaikan di sini, aku kira semua sudah aku selesaikan dengan baik ya. Baik itu di surat Ali Imran tentang Uidat kemarin, baik itu di surat An-Najm. Kalau kamu sampaikan kepada aku tentang Isra Mi'raj, tentu aku tolak semua. Sampah semua itu. Cara pandang kita tentang Mi'raj, lihat, aku sudah bahas ada berapa seri, bukan 1-2 seri, berseri-seri. Mi'raj itu anak tangga, alat naik, anak tangga. Mi'raj yang aku pahami tidak seperti yang mainstream pahami. Jadi kalau semua ini kamu ajukan ke sini untuk membantah apa yang aku sampaikan, itu aku tetap menghormati sih, silakan saja. Bahkan kepada seluruh viewer silakan saja. Kalau mau tetap ikut mainstream tidak masalah, ikut yang aku tawarkan tidak ada masalah. Karena bagiku argumentasi seperti ini sampah. Tanpa mengurangi rasa hormatku, ini sampah. Ya, sampah. Dan aku sudah selesaikan semuanya. Tapi demikian, aku tetap memberi kehormatan. Monggo silahkan, mau ikut yang mana. Jadi nggak ada paksa memaksa di sini. Ya, oke. Karena apa? Jangan melampaui kitab suci. Kecuali kitab suci itu menulis bahwa jannah itu sudah diciptakan. Nah, itu selesai, nggak ada perdebatan kita. Kitab suci kan nggak pernah menulis itu. Iya Gus, tapi juga kitab suci nggak pernah mengatakan bahwa jannah belum diciptakan. Nah, aku akan jawab. Kerangka berpikirnya semua ini tidak ada sebelum diciptakan. Ketika dia sudah diciptakan, dia baru ada. Maka ketika kitab suci belum menyatakan bahwa jannah itu sudah diciptakan, maka kerangka berpikir kita kembali ke titik nol bahwa itu memang belum ada. Tapi jangan khawatir, ya. Kan aku jelaskan, yang telah itu janjinya, telah dijanjikan surga. Yang mudhore itu janjinya, bukan yang telah itu surganya. Dan kita tidak perlu khawatir karena Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Itu ya. Tapi semuanya kembali ke kalian semua. Akankah beroda 3 dalam bersepeda atau expand mulai belajar naik sepeda roda 2? Monggo, pilihan ada di tangan kalian. Ya. Oke, untuk berikutnya KM ya, terima kasih. Kemudian DR terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, tapi dia ini salah paham ya. Aku kalau nggak salah sudah bahas teman Kristen kita ini DR ya. Quran surat Maryam 71 itu lihat sebelumnya. Itu kan pakai domir itu. Maka kamu belajar bahasa Arabiun enggak apa-apa, seperti aku belajar Bible juga enggak masalah. Ya. Domirnya kemana? Mereka itu kemana? Kamu jangan mau dibodoh-bodohi sama mereka-mereka yang bisanya hanya menyerang tapi tidak mengajak berdiskusi. Dan kamu telan mentah-mentah ini untuk kamu kapitalisasi untuk menyerang Islam, ya kamu diketawain dong. Ya. Mereka itu siapa yang dimaksud di situ? Domir. Kalau bahasa sorop nahunya, domirnya itu jatuhnya kemana? Kamu lihat ayat sebelumnya, baru nanti ayat berikutnya. Jangan kamu dikasih informasi seperti itu, kamu telan mentah-mentah dan kamu itu luncurkan ke sini. Keliru kamu. Ya. Dan itu sepertinya sudah ada teman yang mengingatkan. Ya. Jadi terima kasih ya. Teman-teman telah membantu menjabarkan. Ya. Oke, kemudian Mas SK. Udah jatuh tempo hutang beli freeport. Ya, itulah nasib bangsa kita ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sekarang kita masuk ke terjemahan dari surat At-Takasur yang kedua. Ya, yang kedua. Oke. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tambahkan dikit mumpung ingat, sebetulnya ini juga sudah sering aku katakan. Al-Quran itu tidak pernah menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu Mi'raj. Yang ada itu Isra, bahkan sampai menjadi nama surat Al-Isra. Ya, Mi'raj tidak pernah.
Biasanya teman-teman yang terjebak, dia mengajukan surat An-Najm. Surat An-Najm itu nggak bercerita tentang Mi'raj. Karena otaknya Sidratul Muntahar itu yang aneh-aneh gitu loh. Jadinya terjebak seperti itu. Ya, kan sudah sering kali sih di Al-Quran dikatakan bahwa Nabi itu ya manusia. Bukan malaikat. Karena apa? Dia prototipe dari kehidupan manusia. Jadi apa yang Nabi lakukan itu manusia harus bisa lakukan. Bayangkan kalau Nabi itu Isra'nya seperti yang dibayangkan mainstream, terus naik buruk lagi. Jangankan kita mau ke sono, cari buruknya aja sampai mampu sekarang nggak ada. Ya itulah dongeng. Maka kajian di sini mengikis dongeng supaya kita memahami Al-Quran secara tepat. Karena kalau dongengnya tidak dikikis, akhirnya tidak berfungsi Al-Quran itu jadinya. Seperti ini. Jadinya tidak berfungsi karena salah memahami. Ya. Itulah gunanya kenapa Nabi itu diutus sebagai manusia. Bukan malaikat jadi Nabi kita. Dia prototype. Ya. Nah, Nabi Mi'raj, kita bukan hanya bisa Mi'raj, kita diperintahkan untuk Mi'raj. Gitu loh. Karena kan kita harus mencontoh Kanjeng Nabi. Isra juga kita diperintahkan gitu. Ya tapi ya aku ya tahulah petanya gimana kalau berhadapan dengan mainstream. Makanya kalau power kita seperti ini itu sesuatu yang harus bisa diterima lah ya, meskipun kadang-kadang ya anu juga ya, berpikir juga kenapa ya kok masyarakat kita itu enggak mau masyarakat yang akademis dikit lah, jangan yang bombastis saja, jangan yang dongeng-dongeng gitu. Sulit tapi ya harus kita lakukan untuk mendidik gitu ya. Supaya edukasi itu tetap jalan memang harus diperjuangkan. Ya. Dan kemarin kan ada Mas atau Mbak atau Mas atau Bapak itu kalau Mbak enggak ya. Dia katakan dengan materi-materi yang seperti ini itu dengan viewer dan subscribe yang seperti yang sudah ada itu cukup bagus. Jadi jangan dibandingkan channel ini dengan channel-channel lain yang bombastis, yang nggak level lah, nggak level, ya. Oke, kembali lagi aku tanya, seperti di awal tadi, apa yang ada dalam otakmu ketika ada hajar jahanam, ketika ada malam jahanam, karena jahanam itu kan neraka jahanam, terus otakmu ke neraka sana. Ini permasalahan ini ada di sini, ya. Di sini ada masalahnya. Ya. Aku ingatkan, jangan langsung masuk ke sini ya. Kalian nonton dulu di seri pertamanya, ya, karena ini saling terkait. Nonton dulu seri pertama baru ke sini, jangan langsung ke sini. Ya. Oke. Yang pertama sudah aku jelaskan, jadi at-takasur ya. Di situ al-hakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikanmu. Kalau menurutku bukan bermegah-megahan tapi ketamakan. Kamu selalu ingin yang banyak, nggak pernah cukup, nggak pernah syukur. Ya. Itu maksudnya. Jadi bukan bermegah-megahan, tapi ketamakanmu itu ya. Kamu lalai ya. Yang kedua, semoga ini sebelum asar bisa selesai ya. Yang kedua, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kubur. Yang penting-penting aja ya. Yang penting-penting aja supaya waktu kita cukup. Kubur. Apa maksudnya kubur? Seperti aku bilang tadi, ini aplikatif banget ini. Seandainya ini dipahami secara aplikatif, bukan dipahami keliru, dikit-dikit sorga, dikit-dikit neraka, dan itu dibawa ke akhirat. Jadi bolak-balik akhirat, bolak-balik akhirat. Akhirnya seperti sekarang ini, kata orang Sunda sih, aing mah kumaha engke wae. Aku sih bagaimana nanti aja, yang sekarang aja masih repot kok. Sekarang apa yang ada ya kita sikat. Jadinya begitu, dia nggak berpikir boleh atau tidak boleh, haram atau halal, nggak ada. Pokoknya kumaha engke wae. Karena semua dibawa ke engke, semua dibawa ke akhirat. Padahal ayat ini aplikatif di dunia, bukan di akhirat. Goblok, gitu loh.
Supaya otakmu itu cerdas memahami ayat-ayat Al-Quran. Supaya kamu hidup berquran dengan tepat. Kenapa banyak koruptor, banyak maling, banyak manipulasi? Karena dia tidak paham ayat ini. Apalagi nggak pernah baca. Tambah kacau. Baca pun kalau nggak ngerti, hanya sekedar mengucapkan bunyi-bunyian saja. Alhaakumut takasur, ya bisa dia. Tapi apa yang dimaksud itu nggak ngerti. Dan aku sekali lagi bilang, ini aplikatif, jadi aku akan jelaskan juga dengan misalan, dengan cerita, supaya kalian lebih gampang acceptable. Kubur ini apa? Penjara. Kamu karena nggak puas dalam kehidupanmu, kamu selalu ingin banyak, sehingga kamu tamak, maka kamu korupsi. Nah, korupsi, ya, kamu lalai sampai kamu di penjara KPK. Akhirnya masuk hotel Prodeo, ya, penjara. Bukan kubur di dalam kubur itu. Ini bahasanya bahasa canggih, bahasa sastra. Otakmu harus di-upgrade, jangan terlalu lugu. Bahasa sastra ini. Ya. Melalaikan dia, ketamakan itu sehingga dia masuk kubur. Kalau lu maling, lu koruptor, kuburnya mana? Ya penjara itu. Gitu loh ya. Ayat 2. Ayat 3 sekarang. Insya Allah ini bisa selesai ya. Jadi besok kita mengkaji tentang surat kemarin tentang Fir'aun itu. Surat apa? Ghafir ya kalau nggak salah. Sekarang yang ketiga. Kala saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, jangan ya. Jangan. Ini kan Allah sayang sama kita. Sekali-kali tidak. Jadi maksudnya ojo le, jangan anakku, gitu loh. Sekali-kali tidak. Kelak kamu mengetahui akibat perbuatanmu, nanti kamu tahu loh akibatnya, gitu loh. Coba. Sayang nggak Allah sama kita? Allah sayang nggak sama kita? Otakmu itu buka biar nggak goblok. Sayang nggak? Jawab. Sayang nggak Allah sama kita? Allah sudah bilang jangan. Sekali-kali tidak. Itu sama dengan ojo, jangan. Sekali-kali tidak. Mengkokowe ro akibate. Nanti kamu tahu akibatnya. Ya. Kala saufa ta'lamun. Nanti kamu tahu akibatnya. Akibatnya apa ya? Ya ini. Ya kesini akibatnya ini. Dikubur ini, penjara ini. Kan setiap perbuatan itu akan menjadi sebab dan dia akan menimbulkan akibat. Akibatnya ya ini. Kembali ke ayat 2. Ya. Ini, lihat ini. Saking sayangnya Allah. Ayat 4 juga begitu. Kemudian summa kala saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan tahu nanti. Tahunya kemana? Kesini lagi. Ke penjara ini. Ya. Jangan. Pertama jangan. Kan Allah sayang sama kita. Jangan. Masih diingatkan lagi. Kemudian sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Ya. Nanti kamu tahu akibatnya. Kemana? Kembali ke sini. Sekarang ayat yang kelima. Ya. Lagi diingatkan. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu tahu dengan pasti. Tahu yang mana? Yang ini. Kalau seandainya kamu tahu dengan pasti akibatnya begini, kamu mesti tidak mau. Mau kamu di penjara? Dulu ya. Kala lau ta'lamunal ilmal yaqin. Sehingga kamu benar-benar tahu akibatnya akan begini, kamu tidak mau. Jadi ini semua ke sana ya. Oke, sekarang yang keenam. Nah, ini yang jadi masalah. Yang keenam, semoga bisa dilihat ya. Yang keenam, ini yang jadi masalah ya. Yang keenam. La tarawnal jahim. Niscaya kamu benar-benar ya akan celaka. Jahim itu celaka. Dari mana kok bisa muncul kata neraka di situ? Coba aku mau tanya. Kok di situ muncul neraka?
niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Terus otakmu ngomong, oh neraka itu sudah diciptakan. Ini kan goblok yang 7 turunan. Harus dihilangkan sejak sekarang. Orang diksinya itu cuman lataro wunal jahim. Mana ada neraka? Seperti aku bilang tadi, makanya aku bilang, kalau ada malam jahanam, itu otakmu apa langsung ke neraka? Pikiranmu. Kalau ada hajar jahanam, apakah otakmu langsung ke neraka? Kan itu obat itu. Ya, malam jahanam itu film itu. Terus karena selama ini otakmu neraka jahanam, oh itu berarti neraka itu. Kan goblok. Sama seperti ini, karena ada jahim. Jahim itu artinya celaka. Kalau jahanam itu siksaan yang pedih. Jadi artinya niscaya kamu benar-benar akan celaka, bukan kamu melihat neraka. Nggak ada nih diksinya nih. Ini coba lihat ini. Mana? Jadi otak itu dipakai kalau ngaji biar pinter. Ya, nggak ada neraka di sini. Makanya aku bilang bukan neraka, tapi ini loh pesannya. Supaya hidupmu hati-hati, ya. Jangan kamu tamak, nanti kamu masuk kubur. Sekali-kali jangan sampai kamu yakin kamu akan masuk kubur, di penjara. Itu loh ya. Bukan neraka. Jahim itu ya celaka. Ya, celaka kamu nanti. Gitu loh. Jadi dengan kasih sayangnya Allah itu sudah memberi peringatan kita berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya, sekarang yang ke-6 sudah ya. Ya. Jadi niscaya kamu benar-benar celaka. Sudah masuk sini apanya nggak celaka? Sudah dihukum. Tergantung vonisnya berapa tahun. Kalau 5 miliar itu berapa tahun seharusnya? Kalau sudah di atas miliar hukumnya hukum mampus, kasih mati aja biar nggak bikin rusak negara. Koruptor itu kan merongrong negara itu uang rakyat itu. Dia telan aja, nggak ada halal haram. Otak-otak koruptor itu otak-otak bajingan itu. Raja tega, rakyatnya menderita, hidup cari makan, cari kerja susah, dia tenang-tenang aja, bahkan mau beli pesawat pribadi. Itu apa nggak bajingan itu? Kenapa? Nggak pernah ngaji tentang atakasur. Kalaupun ngaji, otaknya sudah digiring ke akhirat. Jadi nggak cerdas, nggak takut dia. Kumaha engke wae atuh. Kalau kata orang Jawa Timur, opo jari mengko. Apa kata nanti? Padahal ini tidak masalah nanti. Ini masalah sekarang di dunia. Itu loh. Ya. Sekarang yang ke-6, ke-7. Sampai kenapa nggak di sini kamu ya? Di sini aja lah. Ke-7 ya. Ke-7 tentang apa itu? Kemudian kamu benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya apa nggak benar dalam mata kepala sendiri? Bahkan kamu sudah merasakan di penjara itu. Ya. Baru ayat yang ke-8. Ya. Sudah diingatkan, yakin, dan kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri kalau kamu tamak ini. Ya. Sekarang yang ke-8. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Kamu ditanya pada hari itu setelah kamu di penjara, efek akibat dari tamakmu itu, nikmat mana kamu di dalam kubur sama di luar kubur? Nikmat mana kamu di penjara sama menjadi orang bebas? Itu nikmat mana? Ini loh. Coba, kalau ini kita bacakan ya. Pelantikan menteri, pelantikan eksekutif, ya kalau menteri itu apa? Eksekutif ya, legislatif, yudikatif, setiap pelantikan mereka, ya kalau yang di luar Islam nggak mau denger ya nggak apa-apa ya, tapi ini kan baik, ini kan universal ini kan, artinya ini ngajak baik dan semua agama itu kalau dalam hal ini humanisme ini kan kita sudah diskusikan kemarin tentang agama budaya itu ya. Kan ngajak baik, artinya kan nggak ada toh satu agama pun, kamu jadi maling ya, itu koruptor uang rakyat, kan nggak ada. Ya. Jadi sebetulnya baik saja ini ya. Jadi pelantikan presiden, pelantikan menteri, pelantikan DPR, pelantikan jaksa agung dan perangkat yang tetek bengek
dibacakan ini. Tapi cara memahaminya seperti Gus Betik sampaikan. Jangan seperti yang sekarang. Nanti, dikit-dikit nanti, dikit-dikit akhirat, dikit-dikit akhirat. Makanya aku bilang, umat Islam itu banyak sekali dibunuh oleh pahala. Orientasinya pahala. Baca ini pahala, baca itu pahala. Tapi tidak mengaktualisasikan ajaran itu dalam kehidupannya. Padahal Islam itu agama praktis. Dia harus dipraktekkan dalam kehidupan. Seperti kan sekarang ada perdebatan, mungkin kapan-kapan kalau aku mau tak bahas itu. Antara satu kelompok Islam dan satu kelompok Islam yang sama-sama kuat ini di negara kita ini. Sedang berseteru tentang apa? Sholawat. Sholawat apa? Sholawat naria. Ya jelas saja karena pemahaman sholawatnya masih itu-itu saja. Coba memahaminya seperti Gus Betik ajarkan kepada kalian semua. Bahwa sholawat itu adalah dukungan. Allah dan para malaikatnya mendukung Nabi. Wahai umat Islam, dukunglah Nabi itu dan berislamlah kamu seislam-islamnya. Cakep. Lah kalau ada Allah kok bersolawat terus berdoa. Solawat itu, oh kalau ini bukan, ini merahmati, kalau ini doa. Secara estetika kalimat tidak boleh. Dalam satu kalimat itu di sini artinya berubah, di sini berubah, di sini berubah. Itu namanya akal-akalan. Kalau Allah merahmati, kalau apa namanya itu? Malaikat apa? Kalau manusia mendoakan. Nabi itu nggak butuh kamu doakan. Udah mesti selamat orang Nabi kok. Justru kamu itu yang belum tentu selamat. Hebat apa kamu sama Nabi? Memang kamu lebih hebat dari Nabi. Kita itu disuruh mendukung Nabi dan berislam kamu seislam-islamnya seperti mana Kanjeng Nabi. Gitu loh maksudnya. Tapi kita kan dibuai dengan pahala. Baca sholawat ini berapa kali, nanti pahalanya begini, 1000 kali sampai cangkeme memblem mau sholawat. Karena tidak menjadi terapan. Bagaimana jadi terapan? Pemahamannya aja sudah keliru. Ya. Nah, kembali sekarang ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Aku paparkan ya. Pertama, ya, aku review. Pertama, ya, aduh ini entek ini. Pertama, astagfirullah. Nanti kita belanja nanti ya. Yang bagus itu memang ini, merek ini. Kalau merek ini kalau dihapus sulit. Ya, yang bagus itu memang ini. Tapi ya orang Jawa bilang ono rupa, ono rego. Ada rupa, ada harga. Harganya memang beda. Ya. Gak apa-apa nanti kita beli. Pertama, kamu itu hidup jangan tamak. Bersyukur. Apa yang ada syukuri. Yang lebih melarat dari kau itu banyak. Syukur. Jadi dia enggak, orang Jawa bilang enggak ngongso. Enggak ingin ini, ingin itu seperti monyet. Terus dengan cara halal haram enggak pikir, pokoknya embat aja lah. Gitu ya. Karena apa ya? Kamu lalai. Kalau kamu lalai nanti kamu masuk dalam kubur apa penjara ini. Diingatkan. Jadi ayat ketiga diingatkan. Ini kasih sayangnya Allah loh untuk kita. Diingatkan sekali jangan, nanti kamu begini. Diingatkan 2 kali jangan, nanti kamu begini. Diingatkan berikutnya jangan, kamu nanti begini. Diingat jangan, karena apa? Nanti kamu akan melihat sendiri. Masuk ke ayat 7 ini. Ya, ayat 7 tadi ya, kamu benar-benar akan melihatnya. Bukan melihat neraka. Diksi neraka aja nggak ada. Kamu nggak percaya? Ayo cari, undang seluruh pakar tuh kamu undang. Yang menurutmu pakar bahasa Arabiun undang. Kita diskusikan ini. Ada nggak di situ kata neraka? Nggak ada. Yang ada adalah latarounal jahim. Jahim itu celaka. Kok otaknya langsung diterjemahkan neraka? Seperti itu. Malam jahanam terus malam neraka. Hajar jahanam terus hajar neraka gitu. Karena jahanam itu nama neraka. Memang ada neraka yang namanya jahim ada, tapi di sini nggak berbicara neraka, karena otaknya sudah salah. Neraka itu nanti akhirat. Ya, sudah diingatkan. Ya. Akhirnya 7 sudah, 8 sudah. Nah, kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Ya. Enak endi? Enak mana kamu di penjara sama hidup bebas? Tuh. Blok goblok gitu loh. Blok goblok kamu tak kandani. Blok tolol kamu sudah tak kasih tahu.
Jangan tamak. Kamu nggak denger aja. Akhirnya sekarang rasakan. Enak mana kamu? Di penjara sama hidup bebas. Kira-kira gitu. Ya. Alhamdulillah selesai. Ya, selesai. Ini sebetulnya side effect loh ya. Side effect. Karena intinya aku akan mengatakan. Makanya dilihat di di seri yang pertama. Aku akan katakan pada kalian. Jangan pernah berpikir surga dan neraka itu sudah diciptakan. Karena informasi itu tidak ada. Ya, sebetulnya ke sana. Maka untuk memastikan itu, kalau kalian menggunakan argumentasi surat At-Takasur bahwa neraka itu sudah ada, ya, karena surga dan neraka itu satu tarikan napas, maka surga pun sudah ada, tertolak. Di sini nggak bicara neraka. Ya lagi-lagi korban terjemahan itu di ayat yang ke berapa? Ke-6, ya. Ke-6. Minum dulu. Duh. Tadi malam KU ada tamu sampai malam. Itu yang tadi pagi kita unggah, itu pejuang kelas berat itu. Itu apa? Pendakwah tua, aku kasih judul pendakwah tua itu sampai malam di sini, sampai aku KU ya. Ya, bertamu ya teman-teman dakwah ya. Cuman lahannya beda-beda dan aku kadang-kadang salut juga sama dia. Dia tahu lahanku gitu. Meskipun dia kita lihat kan bapak itu kan seperti orang desa gitu. Dia bilang nek Gus Bedi iki gak bisa orang-orang awam mengikuti gitu. Ya. Artinya dia juga ya cukup cerdas lah ya. Kalau dia lahannya itu seperti yang dijelaskan di Mampir Ngombe tadi pagi ya. Itu aku unggah mas itu begini loh. Kamu masih muda. Ayo dakwah. Nah ini kan kajian ini perlu ini. Sebarkan lewat WA-mu, lewat apamu. Supaya Al-Quran menjadi aplikatif. Kalau semua orang ini tahu dan dia mengikuti ini, nggak ada maling-maling tuh nggak ada. Makanya tadi aku bilang, eksekutif, yudikatif, legislatif, kalau dilantik bacakan surat At-Takasur. Insya Allah itu kalau dipegang menjadi pedoman, KPK tutup karena nggak ada namanya maling-maling. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudku unggahan tadi pagi itu untuk menjadi motivasi kalian semua. Ya. Nabi kita kan bilang, sampaikan walau satu ayat. Bapak tua itu aja masih semangat kok, dan bahkan sekarang bikin pondok kok untuk pesantren tafsir Quran. Jadi kamu yang muda-muda mau ngelukro. Sekedar hanya membagikan saja di ini apanya namanya itu, linknya dibagikan ke WA saja gini. Habis berapa kalori energi sih begini? Dan kamu enggak mau. Enggak malu kamu sama Pak Tua tadi malam. Kalau otakmu terbuka, kamu malu. Karena kamu belum punya catatan. Catatan bahwa kamu telah melaksanakan syiar dakwah Islam itu mana? Orang bagi ini aja apa sih beratnya? Ini kan? Ini aku kasih contoh, apa beratnya? Bandingkan dengan perjuangan Bapak itu. Supaya kamu tahu. Nah, ini kan sudah jadi gini, tinggal copy paste apa beratnya? Tapi ya kembali ke otakmu. Kalau otakmu goblok ya kamu tetap tidak mau. Tapi otakmu cerdas kamu. Terserah. Aku hanya menyampaikan, ya. Oke, ini sudah asyar dan aku harus adzan ya, terus sholat asar berjamaah. Cukup di sini dulu ya. Jadi kita buktikan bahwa gugur apabila surat At-Takasur akan digunakan sebagai argumentasi untuk mengatakan bahwa neraka itu sudah diciptakan. Karena di sini tidak bercerita tentang neraka. Kesalahan pertama itu adalah ketika awalnya sudah salah tamak dan terlebih lagi menjurus pada surat yang ke-6. Itu adalah la tarawnal jahim, ya. Niscaya kamu benar-benar akan celaka. Bukan neraka, nggak ada neraka situ. Kamu nggak percaya sama Gus Bedi karena Gus Bedi sepertinya lebih pantas di atas panggung ya, dengan jingkrak-jingkrak, dengan menyanyikan lagu rock atau lagu dangdut. Sementara kok ngomong Al-Quran terus kamu nggak percaya, panggil siapa yang kamu anggap pakar dalam lisanul Arabian.
Hadapkan sama aku. Aku bertaruh tidak ada di situ kata diksi yang bisa diterjemahkan neraka. Maksudku kamu itu penampilanmu biar okem sekalipun otak harus Al-Qur'an gitu loh. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kita semua selalu dalam berkah Gusti Allah yang Agung ya. Berkah rezekinya, berkah kesehatannya sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.